Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi untuk zodiac sign Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Scorpio. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap Scorpio yang ada di luar sana. Energi juga bisa vice versa atau terbulat dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini untuk Scorpio, kartu pertama yang keluar ada King of Cups, King of Wands, Four of Swords, Nine of Wands, dan Three of Pentacles. Kalau yang dilihat dari energinya, sebenarnya kamu berada pada energi kamu sendiri di sini Scorpio. Ya, kamu menjadi diri sendiri, kamu adalah seseorang yang penyayang, kamu adalah seseorang yang peka, intuitif, ya, dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk pasangan kamu. Tapi saya merasakan di sini ada energi kekacauan ya yang telah timbul, yang telah muncul ke permukaan. Artinya mungkin ada konflik antara kamu dan dia. Mungkin ada suatu perdebatan, mungkin ada suatu hal yang membuat kalian berpisah pada saat ini, tidak ada komunikasi, dan saya merasakan ada energi kecemburuan yang besar juga, ya, entah ini dari kamu ataupun dari orang yang kamu fokuskan. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kalian dulunya begitu romantis, dulunya kalian begitu hangat ya, jika mengingat tentang awal-awal hubungan kalian terbentuk. Ya, kalian saling memahami sebenarnya di sini. Tapi karena ada ego yang meningkat, ya, mungkin ada seseorang yang keras kepala, ada seseorang yang hanya mementingkan keinginan pribadinya, ya, selalu merasa benar, ya, pada akhirnya hubungan jadi berantakan di sini. Ya. Dan dengan hadirnya kartu King of Wands ini juga menandakan ya bahwa kalau kamu saat ini sedang sendiri, maka kamu mencoba untuk memimpin diri kamu sendiri terlebih dahulu pada saat ini. Ya, menciptakan rencana-rencana yang baik, yang positif, karena kamu tidak ingin ya untuk merasakan hubungan yang tidak seimbang, merasakan hubungan yang hanya akan membuat kamu capek, ya, membuat kamu lelah, membuat kamu merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dan tidak dicintai dengan baik. Ya. Karena yang namanya Scorpio, ya, kamu butuh gitu untuk bisa divalidasi perasaannya. Ya, untuk kamu bisa merasakan bahwa dia juga menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi dia. Karena kalau berat sebelah, kamu yang terus-menerus berkorban, kamu yang terus-menerus berusaha, ya, memahami dia, tapi dianya malah nggak mau gitu untuk memahami kamu balik, ya kamu juga capek di sini. Apalagi kalau dia sering hilang-hilangan, dia sering ghosting, silent treatment, atau tidak pernah memberikan waktu lagi kepada kamu, Scorpio. Padahal kamu sangat membutuhkan ya waktu bersama, memiliki momen-momen yang romantis, saling berbicara, mungkin saling jalan-jalan, saling menatap wajah masing-masing, mendengarkan suara masing-masing. Ya, lebih memperkuat ikatan yang kalian miliki berdua. Tapi di sini dengan hadirnya kartu Four of Swords melambangkan adanya energi stagnan, adanya energi yang ya membuat kalian seperti berjalan di tempat. Padahal mungkin sebagian dari Scorpio sudah ada yang sampai merencanakan pernikahan ya, tapi sepertinya terhenti di sini, entah karena gagal menikah atau karena putus hubungan. Ya, mungkin ada yang LDR juga, ada yang terpisah secara jarak, ya, dan keadaan-keadaan yang cukup menguras energi ini membuat kamu mencoba untuk bermeditasi, berkontemplasi, ya, ataupun sekedar menyendiri, sekedar merenung, ya. Dan kalau hati kamu sempat terluka, ya jelas di sini ada luka, tapi kamu ingin menyembuhkannya sesegera mungkin. Kamu tidak ingin hidup dalam trauma, kamu tidak ingin hidup dalam
keterbatasan. Sebenarnya kalau kita lihat dari energi ya, seseorang yang kamu fokuskan, sebenarnya dia masih sayang sama kamu. Ya, dia masih melihat kamu sebagai yang terbaik, dia masih melihat kamu sebagai seseorang yang penyayang, seseorang yang mampu memahami batin perasaan terdalam dia, peka, ya, peka terhadap segala kebutuhan dan keinginannya. Karena selama dia bersama dengan kamu, dia merasa disayang banget, dia merasa dimengerti banget oleh kamu. Dia merasa gak ada lagi orang-orang di luar sana yang bisa seperti kamu, Scorpio. Ya. Dan ada rasa insecure juga sebenarnya yang dia rasakan pada saat ini, terutama kalau dia pernah ya ataupun sering membuat kesalahan kepada kamu. Kesalahan apa ini? Apakah tentang dia yang keras kepala, mungkin egois, mungkin pelin-pelan? Ya, Scorpio tidak menyukai seseorang yang pelin-pelan, seorang yang suka berubah-ubah pikiran, ya, perasaannya, tindakannya. Kamu butuh seseorang yang stabil. Ya, dan kamu sangat menjunjung tinggi tentang kesetiaan. Makanya dengan hadirnya kartu Nine of Wands, kalau dia sempat berselingkuh, kalau dia sempat menghadirkan orang lain, kalau dia sempat memfokuskan ya pada orang selain kamu, ya tentunya di sini dia menyesal. Ya, dia menyesal. Dia merasa telah menyanyiakan kamu, seseorang yang paling tulus untuk dia. Seseorang yang paling bisa memahami dia. Ya. Dia merasa bahwa selama ini dia kurang mengapresiasi kamu. Tapi kesadaran itu baru muncul pada saat sekarang. Yang seharusnya muncul di saat kalian masih belum berpisah. Ya, tapi karena saat ini banyak udah berpisah, ya barulah penyesalan itu muncul. Ya, belakangan munculnya. Karena saya merasakan ada energi yang cukup kuat juga di sini, cukup dalam, cukup kencang tentang hadirnya orang ketiga. Ya, namun tentunya nggak akan resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, Scorpio ya. Jadi disesuaikan aja. Di sini dengan hadirnya kartu Three of Pentacles, tentunya banyak pelajaran ya, banyak hal-hal yang telah membuka pikiran kamu. Ya, dari pengalaman kamu, dari hal-hal yang telah terjadi selama ini. Makanya dengan hadirnya kartu ini terlihat bahwa kamu ingin bisa lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Ya, terlepas dari siapapun yang kamu fokuskan, entah ini orang yang lama ataupun orang yang baru. Yang jelas, kalau kamu masih memfokuskan pada orang yang lama, ya kamu berharap gitu bahwa dia bisa berubah sepenuhnya. Ya, bisa memberikan kesetiaan, bisa memberikan kasih sayang, cinta yang tulus, sehingga kamu bisa merasa disayang lagi oleh dia. Bukannya malah dicuekin, bukannya malah tidak dianggap, ya, di ghosting, di silent treatment. Apalagi kalau hubungan sempat berubah menjadi hubungan yang toksik, ya, membuat kamu semakin emosional gitu, membuat kondisi emosional kamu nggak stabil. Ya, ada beberapa dari Scorpio yang tersinggung juga di sini dengan sikap dan tindakan yang telah diberikan ya oleh pasangan kamu. Mungkin dia sempat melanggar janji atau melanggar tanggung jawabnya ya sebagai pasangan. Ada juga beberapa dari Scorpio yang sempat di love bombing. Jadi dia manisnya tuh di awal aja. Dia seakan-akan memberikan semuanya gitu ya kepada kamu. Cinta, kasih sayang, kata-kata manis, janji-janji manis. Tapi dia gak bisa membuktikan itu. Tapi karena sekarang ada penyesalan ya yang dia rasakan ya, jadi dia memiliki rencana gitu untuk datang lagi pada kamu dan menepati segala janji-janjinya yang telah dia ucapkan kepada kamu. Dia berharap kamu masih mau gitu untuk menerima dia kembali. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Scorpio.
Oke, kita lihat di sini. Energinya ada seseorang yang pengen balikan. Ya, ada seorang yang pengen balikan sama kamu, Scorpio. Yang di sini terlihat, di sini dikatakan someone from your past is returning to your life. Ada seorang yang ingin kembali, seseorang dari masa lalu kamu. Artinya kamu udah kenal sama orang ini. Dia ingin rekonsiliasi, dia ingin membicarakan ya, dari hati ke hati. Dia ingin ketemu sama kamu. Tapi sepertinya ada tembok ya, yang membatasi, entah kamu yang menciptakan tembok ini, ya kamu seperti menarik diri, atau bisa jadi dia, yang selama ini kayak menjauh dari kamu. Ya, semesta menyarankan kamu ya, di sini Scorpio untuk bisa ya melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Dengarkan kata hati kamu, dengarkan intuisi kamu. Kalau kamu memang masih mengharapkan seseorang ini, ya tentunya kamu bisa memberikan kesempatan ya dalam hubungan ini untuk bisa dimulai kembali. Ya, membuka lembaran yang baru, saling memaafkan ya, saling belajar. Karena yang namanya manusia, ya tentunya tidak ada yang terus-menerus melakukan tindakan yang benar. Ya, selalu ada kesalahan, baik dari orang lain maupun juga dari diri kamu sendiri. Tapi jangan biarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin telah kamu miliki membuat kamu menghakimi diri sendiri. Ya, maafkan diri kamu dan juga maafkan orang lain. Dengan begitu kamu bertumbuh, dengan begitu kamu belajar ya menjadi seorang yang lebih baik, lebih bijaksana. Ya, kamu bisa menjalani gitu ya kehidupan kamu dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan rasa yang lebih ringan. Karena kalau kamu masih menyimpan amarah, ya masih menyimpan dendam, ataupun kayak ngebatin gitu ya kamu berat di sini. Ada perasaan berat yang menghambat kamu untuk bisa melangkah. Ya, tapi selain dari energi orang lama, di sini sebenarnya ada energi orang baru juga yang tentunya akan datang, yang bisa kamu kenal dalam waktu dekat. Dan seseorang ini kayaknya penasaran banget ya sama kamu. Dia kayak ingin mengenal kamu dengan lebih dalam, karena bagi dia ya, menurut penglihatannya, pandangannya, ya kamu ini orangnya menarik banget. Kamu ini kayak mempesona banget. Ya baik secara fisik ya, secara karakter. Dia penasaran sama kamu dan ingin mengenal kamu dengan lebih dalam. Dia ingin dekat sama kamu. Ya, seseorang yang baru ini. Dan dia kayak melihat ada bagian dari diri kamu yang bisa melengkapi diri dia. Ya. Tapi sebenarnya ini nggak selalu dalam hal hubungan yang romantis ya, bisa aja ini adalah teman baru ya, yang bisa hadir di dalam kehidupan kamu. Jadi segala sesuatunya bisa kamu terima ya, apapun yang akan datang, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pemaafan. Sadarkan diri kamu bahwa kamu selalu punya pilihan. Ya, jadi kalau kamu stuck gitu di satu tempat, di satu titik, selalu ingatkan diri kamu sendiri bahwa kamu punya pilihan untuk bergerak, untuk berhenti, untuk bisa berubah ataupun tidak. Dan kalau kamu pada saat ini memang sedang memutuskan untuk sendiri dulu ya, fokuskan pada penyembuhan, pada healing, pada pengembangan diri, pertumbuhan, ya, melakukan hal-hal yang baik, positif, dan juga jaga pikiran kamu dan perasaan kamu supaya tidak jatuh lagi ke dalam kenegatifan. Oke, seperti itu Scorpio untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.